Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Najah Alaida dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang riba dalam Islam. Pengertian riba. Riba adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti kelebihan atau tambahan. Namun dalam konteks syariah Islam, arti riba adalah mengerucut pada berlebihan dari pokok utang. Kelebihan dari pokok utang inilah yang membedakan riba dengan transaksi jual beli yang dikenal dengan ribun atau laba, di mana kelebihan berasal dari selisih dalam jual beli. Riba adalah bunga sederhananya. Riba adalah tambahan yang disyaratkan dan diterima pemberi pinjaman sebagai imbalan dari pinjaman utang. Sementara merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah lain dari riba adalah bunga uang, lintah darat, atau rente. Hukum riba dalam Islam. Hukum riba dalam Islam dikutip dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang bunga. Riba adalah tambahan atau ziyadah tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Riba jenis ini yang kemudian disebut dengan riba nasi'ah. Sementara bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang atau qard yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut. Berdasarkan tempo waktu dan presentase di muka. Hukum bunga. Menurut MUI dinyatakan memenuhi kriteria riba, yakni riba nasi'ah, praktik pembungaan yang masuk kategori riba adalah haram, baik yang dilakukan oleh bank, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya. Beberapa dalil yang digunakan MUI dalam mengharamkan bunga sebagai riba adalah Al-Quran Surat Al-Imran ayat 130, hadis yang diriwayatkan Muslim, dan hadis riwayat Ibnu Majah. Jenis-jenis riba ada 4, yaitu riba fat. Pada riba fat, riba adalah kegiatan transaksi jual beli maupun pertukaran barang-barang yang menghasilkan riba, namun dengan jumlah atau takaran berbeda. Contoh fat riba adalah menukarkan uang 1 lembar pecahan 100.000 dengan uang pecahan 10.000 sejumlah 11 lembar alias nilainya sama dengan 110, sehingga ada kelebihan 10.000. Ribayat. Pada jenis ini, riba adalah hasil transaksi jual beli dan juga penukaran barang yang menghasilkan riba maupun non-ribawi. Namun, waktu penerimaan serah terima kedua barang tersebut mengalami penundaan. Contoh riba adalah ketika seseorang membeli mobil secara tunai dihargai sebesar 100 juta, namun saat seseorang memutuskan membelinya secara kredit, harganya menjadi 120 juta. Riba nasi'ah. Dalam nasi'ah, riba adalah kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Adapun transaksi tersebut menggunakan dua jenis barang yang sama, namun dapat waktu penunggahan dalam pembayarannya. Contoh nasi'ah adalah seorang meminjamkan emas batangan kepada temannya, namun dia meminta dikembalikan dengan uang tunai setahun mendatang. Namun karena harga emas naik di masa depan, sang teman harus membayar dengan nilai uang lebih. Riba qard. Pada jenis qard, riba adalah tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukannya pengembalian pokok utang dengan beberapa persyaratan dari pemberi utang. Contoh qard riba adalah ketika bank memberikan pinjaman sebesar 100 juta, kemudian nasabah atau debitur harus mengembalikannya dengan bunga 12% dalam tempo angsuran 24 tahun. Cara menghindari riba. Riba merupakan perbuatan yang harus dan wajib kita hindari di dalam kehidupan sehari-hari, terlebih untuk umat muslim. Berikut ini adalah beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk membantu dan mencegah perbuatan riba. Yang pertama, mengetahui tentang adanya dari perbuatan riba. Yang kedua, di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 161 menjelaskan mengenai riba, bahwasannya Allah SWT akan memberikan ganjaran yang berupa siksaan amat berlebih pada orang-orang memakan hasil riba.
sebab uang tersebut didapatkan dengan cara yang batil. Yang ketiga, memindahkan tabungan kamu ke bank syariah yang tidak menghasilkan riba. Yang keempat, selalu bersyukur atas rezeki yang kita dapatkan. Yang kelima, memindahkan tabungan ataupun kredit ke bank syariah yang sudah mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN bisa menjadi salah satu cara untuk menghindari riba, sebab dengan adanya peraturan yang berdasar pada syariat Islam, maka akan sedikit kemungkinan terjadinya riba. Bahaya dan dampak dari perbuatan riba. Yang pertama, bersifat rakus. Yang kedua, dosa lebih besar daripada dosa zina. Yang ketiga, pelaku riba adalah orang yang memiliki hati serta jiwa yang kotor. Yang keempat, disiksa Allah di hari kiamat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.